Penjelasan lebih detailnya ada di bawah nih. Di slide-slide berikutnya merupakan penjelasan dari ke-13 tahapan ini. Tadi sudah saya singgung pada saat menjelaskan, ya. Jadi ini hanya mereview lagi lah. Ya, perbedaan antara apa yang diharapkan dan yang sebenarnya itu problem masalah. Nah, kemudian mendefinisikan masalah secara benar berarti setengah penyelesaian. Jadi sangat krusial ya Anda bisa mendefinisikan masalah. Salah aja mendefinisikan masalah, bisa salah juga nanti solusinya, alternatifnya. Ya, contoh seperti di Indonesia lah kita ya. Kenapa para politisi kita itu nggak pernah bersepakat ya tentang banyak hal. Itu salah satunya karena mereka tidak sama ya dalam misalnya mendefinisikan masalah, ya, kemudian merumuskan solusinya, banyak lah. Jadi kita perlu paham bagaimana caranya mendefinisikan masalah dengan benar. Jika benar mendefinisikan masalah, maka sudah setengah penyelesaian sebetulnya. Sangat sulit untuk mengekstrak jawaban yang benar dari permasalahan yang salah. Ya. Jadi susah kalau kita nggak bisa membuat perumusan masalah yang benar. Kalau perumusan masalahnya salah, maka jawabannya pun akan susah ditemukan. Nah, kemudian objektif ya, tahapan yang tadi. Ini sudah saya sebutkan ya definisinya. Ini kriterianya seperti ini, spesifik, measurable. Seperti tadi yang saya sampaikan ya, contoh ingin mengetahui sebab atau faktor masalahnya apa dan mencari solusinya seperti apa, alternatif penyelesaiannya. Ya, ini kita bisa ngecek nanti di kesimpulan. Biasa di ujung itu nanti kesimpulannya. Di kesimpulan itu di review itu, hasil review itu biasa begitu nanti bunyinya ya. Menjadi indikator ya, si objektif itu nanti menjadi indikator di dalam pada proses review berhasil tidaknya problem itu dipecahkan. Misalnya hasil review kita menyimpulkan bahwa apa tadi sebab dari terjadinya misalnya apa tuh defect rate tadi ya, produk cacat adalah A, B, C, D. Kemudian alternatif solusi untuk menangani ini, tadi waktu tunggu ya. Faktor atau penyebab dari rata-rata waktu tunggu tinggi di atas 15 menit adalah A, B, C, D. Kemudian solusinya untuk mencapai bisa maksimum 15 menit adalah gini. Nah, itu ya, si objektif itu terjawab di conclusion atau di kesimpulan. Anda nanti menulis tugas akhir pun begitu. Kuncinya bagi si penguji, dia cuma gitu aja, dia lihat dulu nih, objektifnya apa, dia, tujuan penelitiannya apa. Langsung narik ke conclusion, kesimpulan. Terjawab nggak dari kesimpulan apa yang dia tetapkan sebagai tujuan. Gitu. Ya. Kemudian ada kriteria nih, kriteria itu ya di sini seperti tadi itu yang saya sebutkan, kriterianya adalah waktu tunggu rata-rata waktu tunggu maksimum 15 menit atau di bawah 15 menit. Ya, itu menunjukkan indeks ya. Rata-rata bisa kita sebut parameter lah, indikator. Di kriteria itu seperti indikator ya untuk mengevaluasi atau ukuran kinerja performa. Ya, gitu. Bisa suhu waktu tuh, contoh waktu kan tadi kita yang kita contohkan waktu ya, rata-rata waktu tunggu. Bisa macam-macam suhu, kecepatan dan sebagainya. Itu kriteria. Kemudian tahapan constraint ya. Ada kendala akan membatasi ya.
Seperti tadi ya kita sudah bahas ada kendala ya. Teman-teman ya paham ya, kan tadi sudah saya singgung gitu, jadi saya nggak usah mengulang. Yang perlu saya singgung aja yang belum ada tadi, alternatif ya. Jadi harus kreatif, inovatif. Alternatif ya, yang ada tadi bisa dari modifikasi resource, modifikasi constraint ya, menambahkan input data ya, bisa. Ini ada data collection, ini harusnya di pinggir ya. Data collection bisa primer, bisa sekunder. Jadi tadi ya, data misalnya rata-rata waktu tunggu itu didapat dari mana ya? Nah harus punya dulu data historis, kemudian Anda buat rata-ratanya. Untuk pelayanan pun Anda harus cari idle time, Anda harus cari. Bisa jadi Anda observasi, mengukur langsung nih waktu allowance time-nya gitu ya. Anda harus ukur sendiri bisa. Bisa dengan cara wawancara, kuesioner, observasi ya. Nah, kemudian bisa dengan membuat model matematis. Contoh model itu tadi kan ada model ya. Bisa model matematis, bisa model simulasi, bisa model komputer ya, macam-macam. Tapi umumnya model matematis umumnya. Jadi kayak linear programming, pemrograman linear itu adalah model sebetulnya. Dia model dari persamaan linear, gitu. Hubungan antara variabel-variabel, ya, gimana hubungannya itu linear gitu antara variabel. Ya, jadi model tuh si model persamaan linear, program linear programming itu dia adalah contoh model. Ya, jadi untuk memecahkan masalah di persamaan linear. Mencari variabel keputusan yang X misalnya. Oke, ini ada nih contohnya linear programming, sebutkan. Nah, ini contohnya pun sama, linear programming. Ya, jadi kalau teman-teman dulu pernah belajar penelitian operasional, ya, belajar linear programming, sebetulnya soal ini menunjukkan problem dari rangkaian ini semua tadi. Jadi ada problem. Ada problem definition, kemudian ada juga di dalamnya constraint, ada juga resource, mungkin objektif, ada kriteria, ada ya. Anda bisa lihat dari soal ini. Di sini ada data nih, data collection, ada data juga di situ ya di soal ini. Data bahan bakar A menghasilkan 3 kg polutan B gitu-gitu ya. Itu ada constraint juga di situ. Maksimum 4 ton dapat ya, ini kan constraint 15 kg constraint. Untuk memaksimalkan energi yang dihasilkan apa nih berarti teman-teman? Ini apa nih? Ayo biar nggak satu arah. Kalimat ini menunjukkan bagian dari pendekatan sistem yang mana? Fungsi tujuan. Benar ya, objektifnya ya, bisa disebut fungsi tujuan objektif. Nah, alternatif keputusannya bisa dicari dengan membuat model dulu linear programming gitu kan ya. Maka alternatif keputusannya bisa dicari. Ada juga dengan model lain, tadi model matematis, kan ada model simulasi. Model simulasi saya ada banyak contohnya juga ya di YouTube saya. Nanti kita pelajari ya teman-teman. Nah, model simulasi itu biasanya kapan dia digunakan jika model matematis seperti linear programming sudah nggak bisa lagi dipakai untuk menyelesaikan masalah. Jadi biasanya ada hubungan yang kompleks, ya. Kemudian apalagi jika ada variabel waktu misalnya, ada variasi acak, sehingga butuh melibatkan misalnya angka acak, kejadian acak itu bisa diwakili dengan angka acak atau random number misalnya gitu. Kemudian butuh sampel design dan teknik statistik, gitu kan. Itu biasa simulasi.
Ya kalau di matematis ini kan kita nggak ada teknik statistik, nggak butuh sampel, nggak butuh ini ya. Kalau di sini simulasi lebih kompleks. Gitu. Evaluasi tadi kita memilih. Ini diperkenalkan metode-metode untuk memilih. Ada kriterianya dari pertimbangan ekonomi, sosial, finansial, macam-macam. Kemudian juga prediksi konsekuensinya, dampaknya apa kalau model 1 diterapkan, kalau model 2 apa dampaknya. Atau dengan menggunakan teknik lagi nih. Teknik atau metode itu misalnya apa? Multi attribute analysis atau contohnya AHP. Apa namanya? Metode pemilihan alternatif. Jadi kalau modelnya sampai ada berapa, 1, 2, 3 gitu model. Kita ingin milih model mana yang terbaik nih yang kita ingin pilih ya. Jadi kalau bingung milihnya karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sehingga susah kita memilih, ya kita butuh metode untuk memilihnya. Salah satunya adalah AHAP. Dia sensitivity analisis atau analisis kepekaan ya. Ini memeriksa variabilitas efek-efek yang diprediksi dari alternatif kaitannya dengan asumsi yang dibuat. Jadi kata dia kalau misalnya pandemi corona ini, COVID-19 ini berlanjut sampai sepanjang tahun 2021, apa yang kan pengaruhnya apa? Pengaruhnya apa terhadap model misalnya? Apakah modelnya masih valid nggak gitu kan ya? Contohnya adalah kualitas apa ya? Bukan lulusan. Ya kualitas atau kemampuan ya, kemampuan yang diserap oleh mahasiswa misalnya. Itu dampaknya besar kalau sampai harus 2 tahun, ini hampir 2 tahun berarti kan ya. Hampir 4 semester misalnya gitu. Hampir 4 semester, hampir separuh dari perkuliahan 4 tahun untuk yang reguler ya. Itu jika dilakukan secara online separuhnya, itu dampaknya parameternya dia mana nih? Mungkin di kualitas kan pengetahuan itu kan 3 ya kalau kita lihat sebetulnya dimensinya. Ada dimensi knowledge, pengetahuan dia, knowledge, ada skill, keterampilan, ada attitude, sikap. Mungkin dari sisi attitude ini yang drop gitu, juga skillnya drop. Knowledge mungkin bisa jadi malah bertambah, bisa atau biasa-biasa aja lah, nggak terlalu terkena dampak. Tapi dari sisi skills dan attitude, mahasiswa ini kena semua karena dia belajar online dengan belajar tatap muka kan beda, ya nggak, dengan kehadiran dosen. Prosesnya berpengaruh tuh terhadap pencapaian dari sisi attitude, sikap, perilakunya, dan juga dari sisi skillnya, skill dia, karena mungkin dia nggak belajar, nggak dipandu langsung, nggak dibimbing, nggak juga melihat di papan tulis gimana dia si dosen memperagakan, ilustrasi atau menghitung gitu ya, atau juga tidak melihat belajar di lab gitu ya, dengan alat peraga, dengan sarana prasarana belajar yang ada di lab gitu. Ini berpengaruhnya ke skill sama itu misalnya gitu ya. Itu sensitif, berarti model itu sensitif terhadap bertambahnya waktu pembatasan gara-gara COVID ini. Jika waktu COVID-nya ini berlangsung lama, maka modelnya sudah tidak valid. Harus diperbaiki gitu. Gimana sistemnya nih? Entah gimana, kita pun masih bingung ya. Kampus masih bingung gimana nih mengatasinya. Gitu. Oke. Kemudian implementasi ya, sudah dihasilkan, sudah dipilih model, pilihlah model yang terbaik, implementasi. Ya, sekarang nih kita sudah mengimplementasi PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Kemudian didukung oleh manajemen ya, ada segala macam lah di situ proses. Kemudian hasilnya direview. Ya, hasilnya bagaimana nih kalau untuk konteks yang tadi kita PJJ, gimana tercapai nggak?
kita inginnya mahasiswa seperti apa, minimal gitu tercapainya seperti apa. Nah, kalau tadi konteks yang sistem antrian di BPJS, masalah di awal rata-rata waktu tunggu bisa berkurang nggak sesuai dengan harapan gitu. Pak, saya mau bertanya Pak. Silakan. Untuk bagan pendekatan sistem ini emang pasti kayak gini atau ada bagan yang lainnya Pak? Bagus ya. Jawabannya adalah bisa banyak versi ya. Tidak harus selalu begini. Saya melihat di beberapa referensi macam-macam ya. Dan itu biasa saja ya, nggak masalah gitu. Oke. Sebenarnya dasar atau core-nya itu sebetulnya kurang lebih sama ya. Cuman mungkin ada beda istilah atau strukturnya saja yang berbeda ya. Tapi sebetulnya kurang lebih sama ya maknanya gitu. Karena itu merupakan kerangka pikir saja, kerangka pikir. Jadi, tapi kalau kita lihat mau berbeda versi pun ya, kita bisa paham ya. Oh, kalau di sini mungkin ada istilah misalnya, contoh ya, di sini setelah model itu mungkin boleh jadi ada tahapan verifikasi ya, verifikasi, kemudian ada lagi tahapan misalnya validasi seperti tadi muncul di slide di bawah ya. Bisa aja ada muncul yang lain gitu. Atau misalnya apa ya? Di sini disebutnya goal bukan objektif. Contohnya apa ya? Mungkin bisa googling juga, bisa di pendekatan sistem tidak sama semuanya. Kalau ini enggak, namanya model nih, ini pemikiran nih, bisa berubah. Ada yang verifikasi muncul sudah di awal, boleh jadi ya, atau validasi pada saat data collection ada validasi, bisa. Data harus valid, harus divalidasi gitu. Bisa. Gitu. Begitu jawaban dari saya. Oke, terima kasih Pak Gamal. Ya, sama yang lain. Pak, saya mau bertanya. Silakan, Wayan. Kan di objektif itu ada tadi penjelasannya harus smart ya Pak. Nah, itu tuh benar-benar dari satu objektif tuh harus smart atau misalkan salah satu dari SMART-nya itu ada. Saya share lagi deh. Oke ya. Jadi ini sebetulnya salah satu alat bantu ya. Smart itu semacam kriteria bagaimana kita memformulasi yang namanya tujuan atau objektif ya. Bahwa tujuan itu harus spesifik gitu ya. Ini ideal ya, sebaiknya memang begitu. Ya, tapi kalau ternyata enggak, ya apa boleh buat. Tapi kalau menurut saya sebaiknya ini dipenuhi semua ya. Spesifik, misalnya kalau disebut tadi tujuannya adalah mengetahui sebab-sebab gitu ya, sebab-sebab dari faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya rata-rata waktu tunggu antrian misalnya. Nah, itu kalau mau saya itu spesifik ya, jelas. Kita ingin tahu sebab-sebabnya. Ya, kita tidak lagi di situ tidak mungkin kita melihat nanti konklusinya berarti tahu waktu rata-rata waktu tunggunya. Ya nggak mungkin karena yang disebutkan di situ udah clear spesifik sebab-sebab faktor-faktor. Jadi dia sudah lewat tuh penghitungan rata-rata waktu tunggunya, dia sudah tahu kok ya kan bahwa rata-rata waktu tunggu itu tinggi gitu. Jadi yang dia ingin tahu itu sebabnya kenapa tinggi. Ya. Kemudian measurable terukur
sebab-sebab atau faktor-faktor yang menyebabkan tingginya rata-rata waktu tunggu itu bisa diukur nggak? Bisa nggak identifikasi sebab-sebabnya itu? Ya, harus terukur. Oh bisa, misalnya apa? Waktu pelayanan dari si server yang lama misalnya gitu. Atau apalagi jumlah staffnya yang sedikit, itu harus terukur. Achievable, bisa nggak kita mengetahui sebab-sebab itu? Bisa nggak kita tercapainya, kita bisa mengetahui itu? Ya bisa tercapai. Ya. Realistik nggak? Bisa nggak? Realistis berarti kan kurang lebih sama lah dengan achievable, tapi maksudnya sebenarnya relevan, harus relevan. Realistik dengan achievable kurang lebih sama ya, relevan. Tapi kadang-kadang bisa realistik, bisa relevan. Relevan sesuai dengan yang dengan problem dan time bound atau time frame di sini. Maksudnya ada batasan waktu. Nah ini saya di sini sudah buat contoh ya. Ini emang sebetulnya topiknya bukan pemodelan simulasi ya, tapi ini bisa kita jadikan sebagai salah satu contoh bagaimana pendekatan sistem kita lakukan ya. Penyelesaiannya maksudnya dengan pendekatan sistem. Ada soal seperti ini mirip tadi seperti yang di slide ya. Nah ini saya kecilin nggak pakai suara. Nah ini penyelesaiannya dengan menggunakan Excel ya saya ini. Nah di sini. Di sini sebetulnya saya sedang membuat apa kalau teman-teman lihat? Ini yang saya lakukan pendekatan sistem. Memang di sini sudah ada ya. Tadi yang kita sudah bahas di soal itu sudah muncul yang namanya objektif, sudah ada tujuan nih. Jika tujuan adalah apa? Jadi di soalnya memaksimalkan keuntungan per bulan. Jadi sudah ada objektif di soal itu ya. Kemudian constraint-nya juga ada, cuma nanti di sini saya dimodelkan. Nah, ini model nih yang saya buat di Excel ini. Spreadsheet modeling namanya ya, model. Saya gedein di sini. Ini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan Teman-teman, ini YouTube kan yang diputar ya, ada ya, kelihatan? Iya Pak, kelihatan. Nah, ini saya sebenarnya sedang membuat model nih. Membuat model, ada proses saya mengumpulkan data collection dari soal tadi tentang variabel keputusan X1, X2 atau A ya di sini, mesin A, mesin B. Saya sedang membuat model linear programming ya modelnya. Di sini ada informasi data collection nih. Ya, kemudian input data saya masukin inputnya dari sini. Ya, jadi saya modelkan tuh. Di model itu nanti kelihatan ada variabel ya. Ya, kelihatan tuh di model itu ada variabel keputusannya ya, ada apa lagi tuh constraint-nya, ini constraint sebelah sini ya, ini constraint nih, sorry, ini objektif ya, indeks lah ya, apa namanya, koefisien ya dari keuntungan 30%. Dan ini dana ini berarti kan apa tuh? Constraint ya. Ini menunjukkan constraint, jadi saya buat model. Gitu. Dan kamu pasti sudah pernah mengerjakan seperti ini dengan menggunakan solver ya. Kemudian saya membuat model matematis di sini nih. Ini model matematis nih pakai rumus Excel. Ya, mencari rumus apa namanya? Rumus si keuntungan ya, model matematis dari keuntungan, model matematis dari dana, penggunaan dana. Di sini model matematis.
Nah, ini saya tentukan di sini sebagai variabel keputusan atau alternatif. Nah, alternatifnya nanti di sini muncul. Bisa menggunakan solver. Pakai solver nih. Ini solver pun sama, dia model ya solver itu. Dia di sini ada objektif, sama pendekatan sistem. Ada di sini objektif, kemudian ada variabel, ada constraint di sini. Ya, sama, kurang lebih pendekatannya sistem. Metodologis. Gitu ya. Nah, di sini gitu ya. Ini contoh sederhana saja lah bahwa pendekatan sistem itu memang dipakai gitu. Yang paling sederhana adalah menyelesaikan masalah ini. Ketemulah hasilnya 3 dan 2. Dengan review apakah benar hasilnya itu keuntungannya maksimum, ya, divalidasi, diverifikasi dan validasi. Verifikasi itu biasanya terkait dengan modelnya. Modelnya ini mewakili sistem, merepresentasikan. Kalau model itu merepresentasikan sistem nyatanya, itu validasi namanya. Udah valid belum nih model ini merepresentasikan sistem nyatanya tentang bagaimana menghitung keuntungan, ya, menghitung constraint, sudah valid belum? Ya, mewakili sistem nyatanya. Tapi kalau model matematisnya, rumusnya, perhitungannya gitu ya, data-data yang dimasukkannya sudah benar atau belum, itu verifikasi namanya. Jadi hampir-hampir mirip, tapi kalau teman-teman ini pembedaannya seperti tadi ya. Validasi itu terkait dengan modelnya, validnya model itu mewakili sistem nyatanya ya. Kalau verifikasi itu kayak programnya lah. Programnya itu sudah benar belum gitu. Model matematisnya, rumusnya, angka-angkanya gitu ya, dimensi-dimensinya nih gitu. Ini sudah benar belum, itu verifikasi. Gitu deh. Nah, jadi saya ingin menunjukkan saja tentang contoh. Gitu. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semangat terus belajar ya. Dan jaga kesehatan juga kita semua. Selamat malam. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.